Kemudian hamparan teh yang indah hancur berantakan hari ini. Kunjungan wisata mulai menurun. 2 orang warga Subang meninggal tertimpa oleh truk. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi mendatangi rapat koordinasi PJ Bupati Subang dan jajarannya. Sementara itu, PJ Bupati Subang Imron dalam menyikapi permasalahan tersebut, pihak berwenang pemerintah Kabupaten Subang sebenarnya telah melakukan berbagai upaya. Namun, lantaran keterbatasan kewenangan, maka pemerintah Kabupaten Subang tidak dapat melakukan upaya yang lebih jauh dalam menghentikan penambangan liar tersebut. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengirimkan surat permohonan untuk dilakukan penertiban kepada pihak Provinsi Jawa Barat. Kesimpulannya, harus sabar dan tawakal karena kewenangannya sama sekali tidak ada. Paling untuk penindakan itu kami hanya bisa berkoordinasi dengan provinsi karena kewenangan itu ada di provinsi, ujarnya. Jadi beragam upaya sudah kita lakukan. Cuma kalau untuk penindakan nggak mungkin di kita, Pak. Kalau kita misalnya itu nutup itu, malah kita dipersalahkan. Kewenangan dari kabupaten itu apa? Makanya segala permasalahan terkait ini kita hanya bisa kita melaporkan. Jadi itu kesimpulan dari saya, makanya ya kita dari kabupaten itu bersabar dan tawakal. Sekda Herman menjelaskan adanya fakta yang terjadi di lapangan, di mana ditemukan 6 perusahaan penambangan yang beroperasi di 2 wilayah yang berada di Kabupaten Subang. Dan 5 diantaranya izinnya telah expired, sementara 1 memiliki izin hingga bulan September tahun 2025. Sekda Provinsi Jawa Barat juga menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan langkah-langkah untuk menangani permasalahan tersebut. Sebelumnya juga ditemukan fakta bahwa kendaraan yang digunakan oleh para penambang melebihi kapasitas yang ditetapkan, yang harusnya hanya boleh membawa sekitar 15 ton, namun pada kenyataannya kendaraan yang membawa material tersebut memiliki kapasitas sekitar 30 ton. Dan hal tersebut tentu saja menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan kepada infrastruktur jalan. Kemudian penambangan ini tidak bersendiri, ada transportasinya juga, dan di sana memanfaatkan jalan provinsi. Jalan provinsi kebetulan tadi disampaikan tonasenya itu maksimal di 15 ton. Faktanya digunakan 20 sampai 30 ton. Namun di dalam rapat tersebut, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa ketika dirinya menjadi bupati, apapun yang menyangkut perusakan lingkungan, beliau akan bertindak atas nama pihak yang berwenang. Karena menurutnya setiap ASN disumpah atas jabatan harus bertanggung jawab atas lingkungannya. Saya ketika jadi bupati nggak pernah ngomong orang. Ketika ada yang melakukan kerusakan lingkungan, saya bertindak. Atas nama apa? Atas nama undang-undang. Karena setiap ASN disumpah atas jabatan wajib bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saya pernah berhadapan dengan siapapun urusan yang begini. Jadi bukan hal yang baru. Dengan nada tegas, Deddy menyatakan bahwa dirinya telah menutup 5 galian tanah ilegal yang beroperasi karena banyak imbas dari penambangan ilegal ini. Hamparan kebun teh yang tak lagi hijau karena debu yang diakibatkan truk. Bahkan 2 orang warga Subang meninggal karena tertimpa oleh truk. Semenjak saya pindah ke Subang sudah 5 galian yang saya tutup. Kemudian hamparan teh yang indah hancur berantakan hari ini. Kunjungan wisata mulai menurun. 2 orang warga Subang meninggal tertimpa oleh truk. Deddy Mulyadi memberikan kontribusi sebagai warga Subang. Deddy membangun jalan sepanjang 7 km dengan uang pribadinya di Kecamatan Dawan. Deddy menyumbangkan rezekinya untuk kepentingan warga masyarakat Subang, bukan mencari duit di Subang. Karena Deddy tahu banyak masalah yang harus dibenahi di Subang. Saya ngurusin, saya kasih tahu ke Pak PJ. Saya membangun jalan yang itu kewenangan provinsi di Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, hampir 7 km. Saya tidak bicara. Ini sumbangsi saya sebagai warga yang punya rezeki. Saya bangunkan Subang, bukan cari duit di Subang. Deddy pun berjanji ketika waktunya sudah dilantik, beliau akan menindak tegas seluruh penambang ilegal yang ada di Jawa Barat. Menurutnya tidak ada toleransi untuk mereka. Banyak kerugian yang dialami pemerintah dan warga. Karena menurut Deddy banyak kecurangan dalam penambangan karena pada kenyataannya surat izin tidak sesuai dengan pengoperasiannya. Nah, ini bisa, Pak. Coba oleh Bapak hitung se-Jawa Barat. Berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat? Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi. Kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar.
Deddy Mulyadi pun mengaku sudah lama sekali mengamati permasalahan ini. Masyarakat Sunda sudah banyak lingkungannya dirusak dan hanya bisa diam. Deddy Mulyadi pun merasa marah karena kita harus serius ngomong Siliwangi, ngomong Pajajaran yang sudah dihinakan. Medsosnya saya sebarin biar orang ngerti, biar katanya tidak ada. Nah jadi ranahnya Pak Sekda. Pak Sekda kalau mau serius ngomong Siliwangi, ngomong Pajajaran, kita sebagai orang Sunda jangan dihinakan. Pak Gubernur terpilih. Saya warga Jawa Barat, ya. Warga Subang biar dia tahu saya orang Subang. Ya. Terima kasih Pak Asli kok. Deddy.